Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan kali ini Ibu akan melanjutkan materi selanjutnya. Kalau yang minggu kemarin kan kita bahas satu persatu. Kalau yang sekarang itu gabungannya. Jadi kalau minggu yang kemarin itu kan kita bahas luas tabung, volume tabung. Habis itu kita pindah ke bangun kerucut, luas kerucut sama volume kerucut. Setelah kerucut beres, kita lanjut ke bangun yang terakhir yaitu luas bola dan volume bola. Tapi yang akan Ibu bahas kali ini yaitu volume dan luas gabungan bangun ruang sisi lengkung. Jadi di sini volume sama luasnya itu digabung dari 3 bangun tersebut gitu. Nah, di sini contoh gabungan bangun ruang sisi lengkung. Luas dan volume gabungan merupakan gabungan dari 2 atau lebih pada satu bangun ruang, di mana bangun gabungan ini adalah hasil campuran dari bangun ruang seperti tabung, bola, dan kerucut. Nah, di sini kan ada 4 gambar ya. Ini kan gambar yang pertama, ini gambar yang kedua, ini gambar yang ketiga, ya kan? Ini gambar yang keempat. Nah, di sini itu kita bisa lihat nih, untuk gambar satu itu merupakan gabungan dari setengah bola, gitu, dan tabung. Nih, jadi di sini yang digabung itu setengah bola dan tabung. Kalau yang ini juga sama, tapi di sini ada 3, 1, 2, 3, ya kan? Yang pertamanya itu luas setengah bola, ya kan? Yang keduanya itu tabung. Jadi yang ketiganya itu yang digabungkan itu setengah bola lagi gitu. Nah, untuk gambar yang ketiga di sini yang digabung itu 2, yaitu kerucut sama setengah bola gitu. Dan untuk yang keempat itu ada 2 bangun yang digabung. Yang pertamanya itu kerucut, ya kan, yang atasnya nih. Ini yang pertama, ini yang kedua. Yang keduanya itu tabung. Nah, ini dinamakan dengan gambar-gambar gabungan bangun ruang sisi lengkung. Jadi, perpaduan antara tabung, bola, dan kerucut yang digabung. Nah, di sini kita mencari luas dan volumenya. Nah, di sini ada beberapa catatan. Jadi rumusnya tetap sama, kalian hanya menggabungkan saja atau kalian hanya tinggal menjumlahkan saja. Kayak misalkan untuk gambar yang nomor 1 itu kan setengah bola sama tabung, berarti kalian menjumlahkan luas setengah bola sama luas tabung. Nah, volumenya juga sama, kalian tinggal cari volume setengah bola ditambah nanti volume tabung gitu. Jadi di sini kita menjumlahkan volume dan luasnya. Tapi dengan catatan yang pertama itu, hal yang harus diperhatikan untuk mencari luas dan volume gabungan bangun ruang sisi lengkung adalah ukuran dari masing-masing unsur bangun yang digabung tersebut jangan sampai tertukar. Jadi misalkan di sini nih, untuk yang gambar yang 4 ya. Di sini kan yang digabung itu kan tabung sama kerucut, ya kan? Berarti kan nanti si tingginya itu bisa berbeda, maka kalian itu tidak boleh tertukar antara tinggi kerucut sama tinggi tabung. Tapi untuk jari-jarinya itu sama semuanya. Kayak nomor 1, ya kan? Ini kan jari-jarinya nih. Sama jari-jari bola sama jari-jari tabung. Ini juga sama jari-jari bola sama jari-jari tabung. Yang ini juga sama jari-jari kerucut sama jari-jari bola. Yang ini juga sama jari-jari kerucut sama jari-jari tabung. Yang membedakan biasanya itu tingginya. Jadi kalian jangan sampai tertukar gitu. Untuk yang nomor 2, untuk mencari luas gabungan yang dipakai adalah rumus bangun yang terlihat saja atau pada bagian berimpit atau yang tidak terlihat tidak dihitung. Jadi misalnya gini, untuk bagian yang menempel itu tidak dihitung luasnya gitu. Jadi kalian harus menentukan yang terlihat itu bagian apanya, maka itu yang dihitung luasnya. Untuk yang nomor 3, untuk mencari volume gabungan adalah dengan menjumlahkan volume bangun yang digabung gitu. Nah, kita lanjut ke contoh soal.
Tentukan luas dan volume bangun di bawah ini. Nah, di sini yang digabung itu tabung sama kerucut gitu. Di sini tabung dan kerucut yang kita gabung. Kalian harus mencari luas dan volumenya. Pertama-tama kalian harus mencari unsur-unsur bangunnya. Misalnya gini, kita lihat. Ini kan dari sini ke sini 10, ya kan? Ini sudah pasti tinggi tabung. Gitu, tinggi tabung. Berarti yang kita cari itu kan biasanya dalam luas dan volume itu ada jari-jari, berarti yang kita cari jari-jari dulu. Dari sini ke sini itu 12, atau bisa kita tulis dari sini ke sini itu 12. 12 itu merupakan apa? Merupakan diameter gitu. Nah, yang harus kalian cari berarti itu jari-jarinya. Berarti dari sini ke sini jari-jarinya itu 12, tengahnya itu 6. Berarti jari-jarinya 6 cm. Di sini apalagi unsur yang diketahui? Lihat. Dari ujung ke ujung itu 18. Ya kan? Tapi dari sini ke sini itu diketahui 10. Berarti kalau misalnya dari ujung ke ujung 18, dari sini ke sini itu 10, berarti dari sini ke sini itu sisanya 18 cm dikurangi 10. Sisanya berapa? 8 cm. Nah, dari ujung ke tengah ini merupakan tinggi kerucut. Nah, di sini 8 cm. Jadi maksudnya tadi catatan nomor 1 itu kalian harus membedakan unsur-unsur bagian bangun. Jadi di sini kalian tuh harus mencari unsur-unsur bangunnya itu satu persatu, karena di sini tuh enggak semuanya diketahui dalam volume bangun atau luas bangun gabungan antara kerucut dan tabung. Jadi untuk beberapa soal itu ada beberapa unsur yang harus kita cari dengan beberapa clue atau kata kunci yang ada gitu. Nah, dari sini dapat kita tulis diketahui, ya kan? Diketahui karena ini ada dua, ada tabung dan kerucut. Berarti di sini tabung, di sini kerucut gitu. Nah, untuk tabung kita lihat jari-jarinya berapa? Jari-jarinya itu 6 gitu. Untuk tingginya itu 10. Karena R dan T-nya tidak bisa dibagi 7, maka kita menggunakan pi-nya yang 3,14. Nah, ini untuk tabung. Untuk kerucut itu apa yang kalian ketahui dari gambar di atas, yaitu jari-jarinya berapa? Jari-jarinya 6. Biasanya untuk jari-jari bangun yang digabung itu sama. Jadi untuk tabung dan kerucut itu sama. Sekarang tingginya. Untuk tinggi kerucut, ya kan? Itu dari tengah ini sampai ke ujung yang ini. Jadi 8 cm. Karena R dan tingginya itu tidak bisa dibagi 7, maka kita menggunakan pi-nya yang 3,14. Nah, di sini dapat kita lihat itu untuk tinggi tabungnya 10, tinggi kerucutnya 8. Nah, di sini kita akan mencari apa dulu? Terserah kalian mau mencari luas atau mencari volume. Kita mencari luasnya dulu. Nih. Luas gabungan. Untuk luas gabungan itu karena ada dua yang digabung antara kerucut dan tabung, maka kita lihat. Nih, catatan untuk yang nomor 2. Untuk yang berhimpit itu tidak dihitung. Contohnya ini. Alas kerucut sama atap tabung itu kan nempel, ya kan? Nih yang ini nih, lingkaran ini. Ini kan berimpit nempel. Artinya dia ada di dalam, berarti dia nggak kelihatan. Yang kita hitung itu yang kelihatannya aja. Karena alas kerucut, ini kan alas kerucut nih. Nih, ini kan alas.
ya kan? Ini selimut. Gitu. Karena alas kerucutnya itu nempel sama tutup tabung atau berimpit, tidak kelihatan ada di dalam, berarti alasnya itu tidak usah kita hitung. Yang cukup kita hitung itu selimutnya saja. Berarti luas gabungannya itu luas selimut kerucut, ditambah sekarang yang tabung, kita gambar tabung gitu kan. Nih, ini kan tabung, ini alas, ini tutup, ini selimut, ini alas. Karena tutupnya itu tidak terlihat, maka yang kita hitung selimut dan alas. Artinya itu luas tabung tanpa tutup. Gitu. Luas tabung tanpa tutup. Jadi di sini kalian harus melihat lagi atau flashback ke rumus yang pernah Ibu ajarkan, buka satu-satu untuk luas selimut itu apa, luas tabung tanpa tutup itu apa, gitu. Tapi kalau misalnya alasnya itu dihitung, ya kan, yang ini berarti kalian pakai luas permukaan. Luas permukaan itu, nih, luas permukaan itu sama dengan luas seluruhnya. Gitu. Jadi untuk luas permukaan itu kan luas seluruhnya, akan tetapi kan di sini itu untuk kerucut itu kan hanya selimut, ya kan, dan untuk tabung itu kan tutupnya nggak dihitung, maka di sini kita menggunakan luas selimut kerucut ditambah luas tabung tanpa tutup. Kita tidak menggunakan luas permukaan. Nah, di sini kalian bisa langsung dicari dua-duanya di jalan ini, tapi kalau misalnya kalian pusing, kalian cari satu-satu dulu. Misalnya di sini kita cari luas ininya dulu ya. Luas selimut kerucut dulu. Luas selimut kerucut, ya kan, kita cari satu-satu. Itu rumusnya Pi R S gitu. Nah, baru kita masukkan angkanya. Untuk kerucut, Pi-nya berapa? 3,14 gitu. R-nya 6, S-nya. Nah, di sini untuk S tidak ada. Maka kita harus cari pakai rumus Pitagoras yang ini. Nah, untuk rumus Pitagoras nih, untuk mencari S kita menggunakan rumus Pitagoras. Ini R, ini T, ini S. R-nya itu 6, T-nya itu 8. Berarti di sini kita cari menggunakan rumus S pangkat 2 sama dengan T pangkat 2 ditambah R pangkat 2 gitu. Nah, di sini dapat S pangkat 2, T-nya berapa? 8. 8 pangkat 2 ditambah R-nya berapa? 6. 6 pangkat 2. Berarti di sini didapat S pangkat 2, 8 pangkat 2 itu 64. 6 pangkat 2 itu 36. Berarti di sini S pangkat 2, 64 tambah 36 itu hasilnya 100. Untuk menghilangkan akar ini, pangkat 2 ini kita menggunakan akar. Akar 100 yaitu 10. Maka didapat S-nya itu 10 cm. Maka di sini dapat kita tulis S sama dengan 10. Baru kita masukkan ini ke ini. Jadi dikali 10 gitu. Nah, buat kalian menggampangkan itu perkalian yang ini. Jadi jangan 3,14 dikali 6. 3,14 kali 6. Gitu.
6 kali 4, 24. Simpen 2. 6 kali 1, 6. Tambah 2, 8. 6 kali 3, 18. 18 di belakang koma ada angka 2. 18,84. 18,84 dikali 10. Dikali 10. Berarti di sini 0 kali 4 0, 0 kali 8 0, 0 kali 8 juga 0, 0 kali 1 juga 0. 1 kali 4 4, 1 kali 8 8, 1 kali 8 8, 1 kali 1 1. Berarti di sini tinggal kalian jumlahkan. 0, 4, habis itu 8, ini 8, ini 1. Di belakang koma itu ada angka 2, 1, 2. 0 di ujung koma itu kita coret. Berarti itu hasilnya 188,4 cm pangkat 2. Nah, itu untuk luas selimut kerucut. Tinggal kita cari satu lagi, itu luas tabung tanpa tutup. Berarti di sini kita dapat luas selimut kerucutnya itu 188,4 gitu. Tinggal kita tambah luas tabung tanpa tutup. Kita cari dulu luas tabung tanpa tutup di sini. Ini untuk yang pertama, ya. Ini luas selimut kerucutnya. Sekarang kita yang nomor 2-nya, kita cari luas tabung tanpa tutup. Luas tabung tanpa tutup. Luas tabung tanpa tutup. Tanpa tutup. Nah, untuk luas tabung tanpa tutup, kalian coba lagi buka di bukunya yang sudah Ibu ajarkan. Itu nanti didapat rumusnya itu PR dalam kurung R ditambah 2T gitu. Nah, di sini tinggal kita masukkan aja. Pi-nya itu didapat 3,14 dikali R-nya itu didapat 6, ya kan? Dalam kurung R-nya itu 6 ditambah 2 dikali T. T-nya itu 10. Berarti 2 dikali 10 gitu. Nah, di sini kita cari 3,14 dikali 6. Nah, di sini kita kan udah dapat nih 18,84. Berarti 18,84. Ya kan? Dikali 6 tambah, jangan kalian tambah dulu baru dikali, tapi kalian kali dulu baru ditambah. 2 kali 10, 20. Berarti di sini kita dapat 18,84 dikali 6 tambah 20 yaitu 26 gitu. Nah, berarti di sini kita tinggal kalikan 18,84 dikali 26 gitu. Nah, di sini kali 6 kali 4 itu 24. Simpen 2. 6 kali 8 itu 48. Tambah 2, 50. Simpen 5. Gitu kan? Di sini 6 kali 8, 48. Tambah 5, 53. Gitu. Simpen 5 lagi. 6 kali 1, 6 tambah 5, 11 gitu. Nah, di sini tinggal kita
kalikan yang duanya. 2 kali 4, 8. 2 kali 6, 2 kali 8, 16, simpen 1. 2 kali 8, 16, tambah 1, 17, simpen 1. 2 kali 1, 2 tambah 1, 3. Berarti di sini didapat 4. 0 tambah 8, 8. 3 tambah 6, 9. 1 tambah 7, 8. 1 tambah 3, 4. Di belakang koma ada angka 2. Berarti 489,84. 489,84. Itu. Nah, tinggal kalian masukkan ke sini. 489,84. Nah, kalau udah didapat dua-duanya, luas limit kerucut sama luas tabung tanpa tutup, kalian tinggal menjumlahkannya. 188,4, ya kan? Ditambah dengan 4. Ingat, untuk penjumlahan koma itu komanya harus sejajar. Ini kan komanya di sini, berarti komanya di sini. Di belakang koma yang kedua itu 84 gitu. Kenapa begitu? Karena biar kalian gampang menjumlahkannya. Yang sebelah sininya di depan komanya ada angka 489, 984 gitu. Jadi yang harus kalian sejajarkan itu komanya, biar nanti kalian enak tinggal menjumlahkan gitu. Ini kan 4, ya kan? 4 tambah 8, 12. Simpen 1 gitu. Ini kan koma. Koma ketemu koma, berarti di sini koma. 1 tambah 8, 9. Tambah 9, 18. Simpen 1. Di situ 8 tambah 8, 16. Tambah 1, 17. Di sini 1. Gitu kan? Berarti 1 tambah 1, 2 tambah 4, 6. Nah, berarti luas gabungannya itu 678,24. Nah, ini jawabannya. Gitu. Nah, di sini yang kita cari itu luas dan volumenya. Ini baru satu. Kalian harus menentukan volumenya juga. Berarti kita hitung volumenya. Kalau ini kan baru ketemu luasnya nih, ya kan? Luas gabungannya. Sedangkan di sini volumenya juga harus dicari. Berarti kita cari lagi volumenya. Baiklah, kita lanjut ke volume gabungannya. Di sini untuk volume gabungan itu sama hanya dengan luas, yaitu kita mencari volumenya satu-satu, setelah itu kita jumlahkan. Di sini volume gabungan itu kan tadi kan di yang contoh sebelumnya itu gabungan dari kerucut sama tabung. Ya kan? Berarti di sini kalian tinggal menjumlahkan saja volume kerucut itu ditambah volume tabung. Nah, gitu. Nah, kita cari satu-satu dulu. Kita cari volume kerucutnya. Volume kerucut itu kalian bisa buka lagi rumusnya yang pernah Ibu ajarkan sebelumnya. Itu didapat rumusnya 1/3 pi R kuadrat T. Gitu. Nah, di sini 1/3. Kita flashback lagi ke yang contoh sebelumnya. Untuk tabung kan R-nya 6, T-nya 10. Untuk kerucut R-nya 6, T-nya 8. Nah, di sini berarti tadi didapat itu Pi-nya itu kan sama-sama 3,14. Iya kan? Berarti R-nya itu sama 6/2. Untuk T-nya itu didapat tadi T kerucut 8. Berarti di sini 1/3 kali 3,14 kali 6/2 itu kan artinya 6 kali 6, 36. Dikali 8. Setelah ini kita bisa
cari angka yang dapat bisa dibagi 3 atau angka yang dapat dibagi 3, angka yang atas dibagi angka yang bawah. 3,14 itu nggak bisa dibagi 3. 36 bisa dibagi 3. Nih, berarti kita coret dapat 12. Berarti 1 kali 3,14 kali 12 kali 8. Berarti di sini 1 kali 3,14 itu 3,14. 12 dikali 8 itu 96. Berarti di sini tinggal kita kalikan 3,14 dikali 96. 6 kali 4 itu 24, simpen 2. 6 kali 1, 6 tambah 2, 8. 6 kali 3 itu 18. Nah, kita tinggal kalikan lagi yang 9. 9 kali 4, 36. Simpan 3. 9 kali 1, 9 tambah 3, 12. Simpan 1. 9 kali 3, 27 tambah 1, 28. Gitu. Nah, di sini kita tinggal jumlahkan 4. 8 tambah 6, 14, simpan 1. 1 tambah 8, 9, tambah 2, 11, simpan 1. 1 tambah 1, 2, tambah 8, 10, simpan 1. 1 tambah 2, 3. Di belakang koma ada angka 2. Berarti didapat hasilnya 301,44. Nah, di sini kita tinggal simpan. Untuk volume kerucutnya itu 301,44. Ditambah volume tabung. Berarti kita mencari volume tabung. Volume tabung. Nah, kalian dapat flashback lagi. Untuk volume tabung itu rumusnya pi R kuadrat T. Nah, di sini pi sama R-nya sama, yang membedakan itu T-nya. Ya kan? Berarti pi-nya itu 3,14 dikali R kuadrat, R-nya 6 karena sama dengan R kerucut. 6 pangkat 2 dikali T-nya itu 10. Berarti di sini 3,14 dikali 36 dikali 10. Berarti kita kalikan satu-satu. 3,14 dikali 36. 6 kali 4, 24. Simpen 2. 6 kali 1, 6. Tambah 2, 8. 6 kali 3, 18. Gitu. 3 kali 4, 12, simpen 1. 3 kali 1, 3, tambah 1, 4. 3 kali 3, 9. Gitu. Berarti di sini 4, 8 tambah 2, 0, simpen 1. 1 tambah 8, 9 tambah 3, 13, simpan 1. 1 tambah 1, 2, tambah 9, 11. Gitu. Belakang koma ada 2. Berarti 113,04. 113,04 dikali 10. Tinggal kalian kalikan aja 10. 0 kali 4, 0. 0 kali 0, 0. 0 kali 3, 0. 0 kali 1, 0. 0 kali 1, 0. 1 kali 4, 4. 1 kali 0, 0. 1 kali 3, 3. 1 kali 1, 1. 1 kali 1, 1. Gitu. 0, 4.
3, 1, 1. Di belakang koma ada angka 2, 1, 2. Karena angka 0 di ujung koma itu kita coret. Berarti untuk volume tabung itu 1130,4. Nah, di sini tinggal kita tulis 1130,4. Tinggal kalian jumlahkan saja. Di sini 1130,4 ditambah 301,44. Kita simpan koma dulu. Di belakang koma ada angka 4 sama 4. Di depan koma itu ada angka 103 gitu. Berarti di sini 4, 8, di sini koma 1, 3, 4, 1. Berarti untuk volume gabungannya itu 1431,84. Nah, itu cara mencari volume gabungan. Jadi untuk mencari luas dan volume gabungan, kalian harus mencari satu persatu luasnya dulu, habis itu kalian jumlahkan. Setelah itu volumenya kalian mencari satu-satu volumenya, setelah itu kalian jumlahkan. Nah, kita lanjut ke latihan soal. Di sini ada dua soal yang harus kalian kerjakan. Untuk yang pertama itu tentukan luas dan volume bangun di bawah ini. Nah, di situ untuk nomor 1 itu kan yang digabung itu kerucut sama setengah bola. Berarti kalian cari nanti di bukunya. Untuk kerucut itu rumusnya apa? Untuk setengah bola itu rumusnya apa? Nah, di sini yang kalian ketahui itu di sini garis pelukisnya 25 dan jari-jarinya itu 7 cm. Takut nggak kebaca ya. Nanti sisanya kalian cari sendiri. Nah, untuk yang nomor 2, diketahui sebuah tempat oli berbentuk tabung dengan jari-jari 3 meter. Nih, jari-jarinya 3 meter. Pada tabung tersebut terdapat sebuah bola besi yang menyinggung semua sisinya. Jadi ada tabung, tapi dimasukin bola besi ke dalamnya, tapi si bola besinya itu ngepas gitu sama tabungnya. Ada seperti yang gambar di bawah. Jika tabung akan diisi dengan oli, tentukan volume oli yang dapat masuk ke dalam tabung. Gitu. Jadi misalnya gini, kalau misalnya itu ada tabung, ya kan? Kalau misalnya dimasukin bola, itu si volumenya, si oli yang dimasukin ke dalam tabung itu, yang tadinya banyak, tambah banyak, apa tambah sedikit, gitu. Jadi yang tadinya drum, dimasukin bola, gitu. Jadi silakan kalian berpikir itu, kalian tambahkan atau kalian kurangkan. Jadi kalau misalnya ada drum, dimasukin bola, itu berapa oli yang dapat masuk ke dalam drum gitu. Sedangkan si bolanya itu istilahnya itu masuk ke dalam tabung. Di sini yang kita cari itu volume oli yang dapat masuk ke dalam tabung. Sedangkan oli itu satuannya liter. Berarti di sini kalian harus mengubah yang tadinya meter menjadi liter gitu. Akan kalian kerjakan tugasnya. Ibu tunggu minggu depan karena ini tugas terakhir, jadi Ibu mohon semuanya mengumpulkan. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.